Pernah gak sih lo ngerasa aneh sama otak lo sendiri soal duit? Coba deh inget-inget. Lo baru dapat bonus akhir tahun 20 juta. Tanpa mikir panjang, lo langsung booking tiket liburan ke Jepang, foya-foya. Self-reward katanya. Tapi, di hari yang sama, pas mau beli kopi harga 50.000, otak lo tiba-tiba teriak. Woi boros! Mahal banget! Aneh kan? Duit 20 juta, rasanya enteng banget kayak daun kering. Tapi duit 50.000 rasanya berat banget kayak barbel. Selamat, lo gak sendirian. Ini bukan berarti lo aneh atau plan. Ini adalah sebuah glitch atau sistem error di otak kita semua, yang tanpa sadar ngendaliin cara kita ngelihat duit. Dan hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik glitch ini. Kenapa di kepala kita ada yang namanya uang jajan yang gampang banget dihabisin, dan uang serius yang kita jaga setengah mati. Siap-siap, karena setelah ini, cara lo mandang dompet lo gak akan pernah sama lagi. Jadi gini, di kepala kita itu, ternyata kita punya semacam sistem akuntansi gaib. Para ahli nyebutnya mental accounting. Gampangnya, otak kita itu kayak bendahara RT yang ribet. Dia misah-misahin duit bukan berdasarkan nilainya, tapi berdasarkan asal-usul dan tujuannya. Satu lembar 100.000 dari gaji, sama satu lembar 100.000 dari bonus, di mata bank nilainya sama. Tapi di mata otak kita, beda kasta bro. Uang gaji itu kita sebut aja uang capek. Kenapa? Karena ada jejak emosionalnya. Ada memori lembur, dimarahin bos, macet-macetan di jalan. Jadi pas mau dipakai buat foya-foya, ada suara kecil di kepala. Yakin nih, capek-capek kerja masa dihabisin buat ginian doang. Makanya, uang capek ini biasanya udah punya posnya masing-masing. Bayar kosan, cicilan motor, kasih orang tua, belanja bulanan. Udah ada tuannya. Nah, beda cerita sama uang kaget. Ini duit yang datangnya tiba-tiba. Bonus, THR, dapat arisan, atau bahkan nemu di kantong celana lama. Duit ini rasanya kayak gratisan, gak ada jejak keringetnya. Gak ada beban moral. Makanya, otak kita langsung ngasih label uang jajan bebas ke duit ini. Inilah kenapa orang yang menang lotre gede-gedean, beberapa tahun kemudian bisa bangkrut. Mereka nganggap duit itu satu gepok uang jajan raksasa, bukan uang serius, yang harus dikelola. Sistem ini makin parah gara-gara satu hal. Rasa sakit pas bayar. Coba deh, perhatiin. Kalau lo bayar pakai duit cash, lo lihat langsung duit di dompet berkurang. Ada rasa nyesek, ada rasa sakit fisik dan mental. Tapi kalau pakai kartu kredit atau pay later, gesek, tap, selesai. Gak ada rasa sakitnya. Rasa sakitnya ditunda, diakumulasi, sampai akhir bulan pas tagihan datang. Baru deh nangis. Makanya kita cenderung lebih boros kalau pakai non-tunai. Karena rasa sakitnya hilang, otak kita jadi lebih gampang bilang iya buat belanja. Terus, buat apa sih otak kita repot-repot bikin sistem beginian? Apa gunanya? Nah ini bagian menariknya. Sistem ini sebenarnya adalah cara otak kita buat ngelawan sisi barbar dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada dua karakter, si perencana dan si pelaku. Si perencana ini mikirin masa depan, nabung, investasi, dana pensiun. Si pelaku ini cuma mikirin kesenangan sekarang. Pengen kopi boba, pengen sepatu baru, pengen nonton konser. Mereka ini berantem terus. Nah, sistem dompet mental ini adalah senjatanya si perencana. Dengan misahin duit ke dompet dana darurat atau dompet nabung nikah, si perencana seolah-olah lagi nyembunyiin duit dari si pelaku. Duit itu dibikin jadi gak kelihatan dan gak bisa dipegang. Inilah kenapa banyak orang rela nabung di rekening yang bunganya kecil, padahal punya utang kartu kredit yang bunganya gede banget. Secara logika, itu rugi. Tapi secara psikologis, itu adalah cara si perencana ngelindungin dompet suci dari serangan si pelaku yang impulsif. Ingat gak orang tua kita dulu? Tiap habis gajian, duitnya dikeluarin semua, terus dimasukin ke amplop-amplop terpisah. Ada amplop bayar listrik, uang sekolah anak, belanja dapur, arisan. Itu adalah bentuk fisik paling nyata dari sistem ini. Kalau amplop jajan udah kosong, ya udah gak bisa jajan lagi. Mau jajan, harus nyolong dari amplop lain. Dan itu rasanya bersalah banget. Sekarang, sistem amplop ini berevolusi jadi fitur di aplikasi bank digital. Kita bisa bikin puluhan kantong atau amplop digital buat macam-macam tujuan. Canggih sih, tapi sekaligus bahaya. Karena mindahin duit antar kantong digital, cuma butuh beberapa klik, gak ada rasa bersalahnya. Tapi, disitulah letak masalahnya. Sistem yang sama yang ngebantu kita nabung, juga jadi titik lemah kita yang paling gampang dimanfaatin. Para pemasar, brand-brand besar, mereka semua tahu soal glitch di otak kita ini. Dan mereka ngeksploitasinya setiap hari. Pernah gak lo beli barang mahal? Misalnya, laptop harga 20 juta. Terus ditawarin upgrade RAM atau hard disk nambah 2 juta. Di kepala lo, 2 juta itu rasanya kecil. Nanggung sekalian aja deh. Kenapa?
Karena lo ngebandingin 2 juta itu sama harga laptopnya yang 20 juta. Coba bayangin, kalau di hari biasa, ada yang nawarin lo kabel data seharga 2 juta. Pasti lo semprot orangnya. Tapi karena ditempelin ke pembelian besar, nilainya jadi kerasa kecil. Ini namanya efek apa sekalian? Atau coba deh cashback dan point reward. Kenapa itu efektif banget? Karena mereka mainin persepsi kita soal uang kaget. Cashback 100.000 itu rasanya bukan kayak duit kita, tapi kayak uang gratisan dari langit. Makanya, kita gampang banget ngabisin cashback itu buat beli barang-barang gak penting yang sebenarnya gak kita butuhin. Beda ceritanya kalau kita harus ngeluarin duit 100.000 dari dompet. Mikirnya pasti panjang. Kita semua kejebak dalam permainan pikiran kita sendiri. Kita bikin aturan-aturan gaib soal duit, dan aturan itu seringkali malah bikin kita rugi. Terus gimana dong? Apa kita harus pasrah aja dikendaliin sama otak kita sendiri? Tentu enggak. Kuncinya bukan ngelawan sistem ini, tapi ngehack sistem ini buat keuntungan kita sendiri. Pertama, lakukan audit dompet mental lo. Coba deh sekarang, ambil kertas atau buka notes di HP. Tulis semua dompet atau pos pengeluaran yang ada di kepala lo. Jujur aja, ada dompet dana darurat, dompet nabung haji, dompet jajan kopi, dompet konser K-pop, dompet skincare. Tulis semuanya. Dengan nulisin ini, lo jadi sadar, oh ternyata begini cara otak gue ngatur duit. Lo jadi bisa lihat, mana dompet yang sehat, mana dompet yang bikin boros. Kedua, buat pajak, buat semua uang kaget. Bikin aturan yang tegas buat diri lo sendiri. Misalnya, setiap gue dapet bonus, THR, cashback, atau hadiah duit, 50%-nya wajib langsung ditransfer ke rekening investasi atau tabungan yang susah diambil. Titik. Gak pakai nawar. Ini cara kita buat secara paksa ngubah label uang jajan jadi uang serius, sebelum sisi barbar kita keburu ngabisin semuanya. Ketiga, dan ini yang paling penting, jadwalkan momen jadi CEO keuangan buat diri lo sendiri. Sebulan sekali, atau 3 bulan sekali, luangin waktu 1 jam. Buka semua aplikasi M-Banking, lihat semua rekening lo. Di momen ini buang semua label dan sekat-sekat mental. Anggap semua duit lo itu satu kesatuan. Terus, tanya ke diri lo sendiri, dengan pertanyaan-pertanyaan sadis. Apakah masuk akal gue punya 5 juta di dompet liburan, tapi masih punya utang pay later 3 juta berbunga? Apakah alokasi ini udah bener buat tujuan jangka panjang gue? Momen ini adalah saatnya si perencana ngambil alih 100% dan bikin keputusan rasional, bukan emosional. Pindahin dana dari pos yang kurang penting ke yang lebih penting. Rapihin lagi sistem lo. Pada akhirnya, ngatur duit itu bukan cuma soal angka dan kalkulator, tapi soal ngatur psikologi kita sendiri. Ini tentang memahami glitch di dalam kepala kita. Dan bukannya jadi korban, kita malah jadi yang ngendaliin. Selama ini, mungkin lo gak sadar kalau keputusan finansial lo banyak disetir sama sistem akuntansi gaib ini. Jadi, pertanyaannya sekarang simple. Lo mau terus-terusan jadi penumpang yang pasrah, atau lo mau ambil alih setirnya dan jadi sutradara buat drama keuangan lo sendiri? Coba deh, gue penasaran. Share di kolom komentar, dompet mental, paling aneh atau paling spesifik apa yang lo punya di kepala lo. Gak usah malu, kita semua punya. Biar kita lihat, seabsurd apa sih cara kerja otak kita semua. Jangan lupa subscribe, biar minggu depan kita bisa bongkar glitch otak lainnya yang gak kalah gila.